Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan pada soal. Dengan model presentasi penjualan menggunakan data dari PTDJ tahun 2015. Dimisalkan sebuah perusahaan memperkirakan penjualan akan meningkat sebesar 25% pada tahun 2016. Digunakan skenario sebagai berikut dalam menyusun laporan keuangan yang diproyeksikan. A. Semua aset lancar meningkat secara proporsional dengan penjualan. B. Dilakukan pembelian aset tetap baru sebesar Rp20 miliar pada awal tahun 2016. C. Penyusutan aset tetap lama sebesar Rp25 miliar dan aset tetap baru Rp2 miliar. Akun utang dagang dan utang pajak meningkat secara proporsional dengan peningkatan penjualan. E. Hutang bank dipertahankan, tetapi kalau perusahaan memerlukan pendanaan dari luar perusahaan, hutang bank akan ditambah. Penambahan akan dilakukan pada awal tahun. Tingkat bunga yang ditanggung tetap sebesar 12% per tahun. F. Perusahaan akan membagikan dividen hanya apabila dana tersebut tidak diperlukan untuk investasi pada berbagai aset. Cara seperti ini memperlakukan dividen sebagai keputusan residual. G. Perusahaan tidak akan menambah setoran ekuitas atau modal sendiri. H. Operating profit margin 2016 diperkirakan sama dengan tahun 2015. C. Tarif pajak penghasilan sebesar 25%. Ya, langkah pertama kita harus membuat sebuah proyeksi laba rugi. Seperti pada tampak berikut. Tabel 2.4 proyeksi laba rugi PTDJ tahun 2016 dalam miliar. Yang pertama ada penjualan. Penjualan sama dengan 1,25. 1,25 ini dari kan penjualan ada peningkatan sebesar 25%. 1 ditambah 25% kan 0,25. Jadi 1 ditambah 0,25 sama dengan 1,25 dikali Rp 1.500. Rp 1.500 ini sendiri dari tabel 2.2 yaitu 1.500 pada tahun 2016. Harga pokok penjualan dan biaya operasi sama dengan 93,3%. 93,3% ini karena operating profit marginnya adalah 6,7%. Jadinya 93,3% dikalikan 1875. 1875 ini dari 1800 ini 1875 ini berasal dari penjualan ini yang tadi di atas. Hasilnya itu 1750. Selanjutnya ada laba operasi 0,067 didapat dari 6,7% tadi dikalikan total penjualan yaitu 1875 dengan hasil 125. Biaya bunga 12%. 12% tadi di atas pada soal. Ini ditanggung tetap tingkat bunga yang ditanggung 12% ini tadi berasal dari pada soal tadi. Ini penambahan akan dilakukan pada awal tahun. Tingkat bunga yang ditanggung tetap sebesar 12% per tahun. Kalikan 100 sama dengan 12. Selanjutnya laba sebelum pajak 113 ini pengurangan dari 125 dikurangi 12 sama dengan 113. Pajak penghasilannya kan 25%. 25% dari pajak penghasilan 25% ini berasal dari soal C. Tarif pajak penghasilan sebesar 25%. 25% ini dikalikan 113, jadinya hasilnya ini 28,3.
Laba setelah pajaknya berarti 84,7 ini berasal dari 113 dikurangi 28,3. Selanjutnya kita proyeksikan neraca sisi diaktifanya dulu. Yang pertama ada aset lancar, yaitu 1,25 dikali 330 sama dengan 412,3. 1,25 itu didapat dari tadi. Penjualannya dan ditambah peningkatan 25%-nya. Dikalikan 330. 330 ini berasal dari tabel 2.1, yaitu total aset lancarnya pada tahun 2015 yaitu 330. Dan selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap baru awal 2016 kemudian dikurangi penyusutan aset lama sebesar 25 miliar ditambah penyusutan aset tetap baru sebesar 2 miliar yaitu 28,0. 295 ini berasal dari tabel 2.1 total aset tetap pada tahun 2015. 20 ini plus 20 berasal dari soal B, pembelian aset tetap baru sebesar 20 miliar. Kemudian dikurangi 25 besar ini aset lama ditambah 2 aset tetap baru 2 miliar. Jadi sama dengan 288,0. Jadi total asetnya sama dengan 700,3. Selanjutnya ada hutang dagang yaitu 1,25 kali 140 sama dengan 175. 1,25 didapat dari tadi, penjualan meningkat. Kalau 140-nya bisa dilihat dari tabel 2.1. Hutang dagangnya pada tahun 2016 yaitu 140. Kemudian hutang pajak yaitu 1,25 kali 5 juga dilihat dari tabel 2.1. Hutang pajaknya ada 5 pada tahun 2015. Selanjutnya ada hutang banknya 100. Terus juga bisa dilihat dari tabel 2.1. Hutang banknya ada 100. Jadi kalau di total semua, total kewajiban lancarnya ada 281,3. Selanjutnya ada ekuitas. Yang pertama ada modal disetor, tambahan modal disetor dan laba ditahan. Modal disetor 200, tambahan modal disetor 20, laba ditahan 199. Dengan total kewajiban plus ekuitas sebesar 690,3 miliar, maka total ekuitas pada akhir 2016 harus sebesar 419. Dengan demikian, laba ditahan pada akhir tahun 2016 sebesar 199 karena akun laba ditahan pada akhir 2016 sebesar 160 miliar. Maka berarti ada tambahan laba yang ditahan pada tahun 2016 yaitu sebesar 39 miliar. Jadi total ekuitasnya ada 419. Selanjutnya total kewajiban dan ekuitas dijumlahkan, hasilnya ada 700,3. Jadi total dari ekuitas sama dengan aset lancar itu harus sama-sama 700,3 ini. Selanjutnya ada tabel 2.5 proyeksi neraca PT DC akhir tahun 2016. Ada total aset dan total kewajiban. Ini tinggal dijumlahkan dari tadi, tinggal dipindahkan ke sini. Jadi total asetnya 700,3 dan kewajiban ekuitasnya 700,3 sama. Selanjutnya kita mencari rasio-rasio. Yang pertama ada profitabilitas.
Ada dalam profitabilitas ada BEP dan ROE. BEP sendiri berasal dari EBIT dibagi total aset, yaitu nilainya 17,8%, dan ROE berasal dari EAT dibagi ekuitas, hasilnya 20,2%. Ada rasio leverage berasal dari DER, itu kewajiban dibagi ekuitas yang hasilnya nilainya 0,67. Dan manajemen aset turnover, yaitu penjualan dibagi total aset, nilainya ada 2,58. BEP sendiri dari tadi EBIT bisa dilihat dari laba operasi, yaitu 125 dibagi total aset. Total asetnya ada 700,3, terus 25 dibagi 700,3, kemudian dipersenkan, hasilnya 17,6%. Dan selanjutnya ada ROE, itu EAT itu laba setelah pajak dibagi ekuitas. Laba setelah pajaknya ada, laba sebelum pajak ada 113 dibagi dengan total ekuitas, yaitu 700. Total ekuitasnya 281,3. Cukup sekian dari penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.